Ini ada persepsi yang agak kurang tepat nih, saya luruskan sini. Kalau Anda punya kemampuan untuk setiap orang berkorban di keluarga, itu boleh, silakan. Sunain pada setiap diri melekat. Misal, di rumah Anda ada 5 orang. Istri, suami, 3 orang anak. Oke? Misalnya mau kurban satu-satu. Setiap satu orang sapi misalnya, ya. Sapi. 5 orang. Boleh. Silahkan. Atau kambing boleh, domba boleh. Satu, silahkan. Boleh. Kalau mampu. Ustadz, saya mampunya cuma 1 kambing. Punya uang cuma 2,5 juta, Ustadz. Saya kumpul-kumpulin, dapat 2,5 juta. Saya nggak mampu kalau setiap satu semua. Akhirnya saya gilir aja. Tahun ini suami dulu. Tahun depan baru saya. Tahun depan lagi anak saya. Pertanyaan saya, Bu, apa mungkin tahun depan suami ibu hidup? Apa mungkin anak ibu masih hidup? Maka ganti dengan rumus kedua. Apa rumus keduanya? Korban 1 hewan di atas namakan keseluruhannya. Boleh. Boleh ya. Kan saya yang ustadz situ non. Udah jamaah, hafal hadis enggak, Quran enggak apa. Nawar lagi. Boleh. Bukan boleh, tapi memang diajarkan. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad SAW. Kadang suka nggak sanggup nerusin kalau baca hadis ini tuh. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW yang tak mampu berkorban selama hidupnya. Nabi itu kalau kurban, sebagian di atas namakan Nabi, keluarga besarnya, dan beliau atas namakan umatnya yang nggak bisa kurban. Ya Allah, umat saya nggak bisa kurban. Saya mohon terima kurban saya ini atas nama umat saya yang nggak bisa kurban selama hidupnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat peduli dengan kita. Kalau perlu beban kita ditanggung oleh beliau. Sangat cinta, lemah lembut pada orang-orang beriman. Ini kita tuh dipikirin gitu, belum korbannya udah kepikiran oleh Nabi. Nabi tuh ngebayangin nggak semua umat saya mungkin nggak bisa korban. Ya Allah, kalau mereka nggak mampu terima korban atas nama umat saya nggak bisa korban. Hadisnya sahih. Di buku saya ada saya cantumkan sampai riwayatnya. Maka kalimat min Muhammad ini menunjukkan sifat aini. Untuk pribadi boleh. Satu sendiri boleh. Ali Muhammad untuk keluarga. Ini kalau mau korban atas nama keluarga boleh. Ali Muhammad, keluarga besar Muhammad, saat beliau berkorban, ada yang sebagian sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Masuk keluarga Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk keluarganya. Semua keluarga Nabi itu didoakan oleh kita. Istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabat, semua masuk di situ. Dan ketika beliau mengatakan ali Muhammad, bukan cuma yang hidup, yang wafat sudah ada. Kata para ulama di sini mengatakan boleh berkorban. Ini sepakat ulama nih. Boleh berkorban untuk yang wafat, boleh. Cuman perbedaannya cuma 2 saja. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, boleh diniatkan pada yang telah wafat jika ada wasiat. Kata yang lain jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat. Karena kalau nggak wasiat pun pasti pengen dikorbankan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan silakan berkorban untuk yang telah wafat jika ada wasiat. Di semua ulama sepakat boleh korban itu diatasnamakan bagi yang wafat, boleh. Misal ayah saya telah wafat. Terus saya pengen berkorban untuk ayah saya niatnya. Ya, boleh. Saya carikan sapi atau kambing, niatkan untuk ayah saya. Boleh. Cuma beda pendapat saja. Kata Imam Syafi'i, ada wasiat nggak? Kalau ada wasiat, silahkan. Kalau tak ada, beliau mendiamkan. Jumhur mengatakan, tak perlu ada wasiat pun boleh. Karena lafaz hadisnya tidak menunjukkan ada wasiat. Jelas ya? Baik, yang terakhir, umat Muhammad. Itu kehususan bagi Nabi SAW. Di itu baru 1 hadis, turunan hukumnya udah banyak. Fikih itu begitu. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz, apakah boleh saya misalnya berkorban untuk orang tua yang telah wafat? Boleh, silakan. Tapi jelaskan di situ tujuannya. Ya, kalau mau lebih cepat lagi, sebutkan keluarga besarnya. Keluarga besar misalnya Bapak Muhammad, maka istrinya masuk, anaknya masuk, cucunya masuk, ada di situ. Ya. Jelas ya? Nah, jadi jangan muskil lagi di sini kalau ada yang memang kadarnya dapat titipan dari Allah misalnya 1 kambing, ingin untuk keluarga, niatkan untuk keluarga. Kalau ingin untuk 1 personal silahkan, tidak ada masalah. Untuk ayah saja misalnya silahkan. Ibu saja tidak ada masalah. Ya, Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jelas?